Di banyak denominasi Protestan terdapat keyakinan bahwa baptisan yang dilakukan di luar gereja mereka sendiri, termasuk baptisan di gereja Katolik, tidaklah sah. Oleh karena itu, seorang yang berpindah dari gereja Katolik ke beberapa gereja Protestan tertentu seringkali harus dibaptis ulang, karena baptisan sebelumnya dianggap tidak valid. Sebaliknya, gereja Katolik memiliki pandangan yang berbeda dan lebih inklusif, sesuai dengan dokumen Konsili Vatikan II dan Kitab Hukum Kanonik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa baptisan yang dilakukan dengan air dan dalam nama Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sah, terlepas dari denominasi Kristen mana yang melakukannya, selama unsur pokok dan niat yang benar terpenuhi. Dengan kata lain, gereja Katolik tidak mengulangi baptisan yang sah yang dilakukan di dalam gereja Kristen lain, karena mengakui bahwa baptisan itu menyatukan seseorang dengan Kristus secara sejati. Hal ini menunjukkan penghormatan dan pengakuan gereja Katolik terhadap karya Roh Kudus di luar batasan institusional. Berikut kesaksian seorang mantan pendeta militer dari Church of God yang begitu tersentuh dengan keterbukaan gereja Katolik. Ketika saya sedang melayani sebagai pendeta militer untuk Church of God, saya mengalami sebuah peristiwa yang tidak biasa dan jujur saja sangat mengejutkan saya. Pada suatu waktu saya membaptis seorang pemuda yang sedang menjalani pelatihan militer. Seperti umumnya terjadi di militer, kami kemudian dikirim ke lokasi tugas yang berbeda. Saya ke satu tempat, dia ke tempat lain. Beberapa waktu kemudian kami bertemu kembali di pangkalan militer yang sama tanpa direncanakan. Kami saling berpapasan, ia mengenali saya lalu menghampiri dan berkata, "Apakah Anda ingat bahwa Anda pernah membaptis saya?" Saya menjawab, "Tentu saya ingat." Saya bertanya bagaimana keadaannya dan dia berkata, "Saya baik dan sekarang saya sedang bergabung dengan gereja Katolik." Saya tersenyum dan berkata, "Itu luar biasa." Lalu ia menambahkan, "Saya butuh surat keterangan baptisan saya, bisakah Anda menuliskannya untuk saya?" Saya terkejut dan bertanya, "Jadi mereka akan menerima surat dari saya sebagai bukti bahwa kamu telah dibaptis?" Ia menjawab, "Ya, itu yang mereka katakan. Mereka akan menerima surat dari Anda." Saya berkata, "Tentu saya akan menuliskannya." Saya cukup heran bahwa gereja Katolik bersedia menerima baptisan yang saya lakukan padahal saya melakukannya sebagai pendeta Protestan. Namun saya juga merasa terhormat karena mereka mengakui baptisan itu sebagai sah, karena saya membaptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beberapa waktu kemudian, ketika saya sendiri memutuskan untuk bergabung dengan gereja Katolik, saya mengalami pengalaman yang serupa. Petugas paroki bertanya, "Apakah Anda sudah dibaptis?" Saya menjawab, "Iya." Mereka melanjutkan, "Apakah Anda dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus?" Saya menjawab, "Iya." Mereka berkata, "Kalau begitu Anda sudah dibaptis, tidak perlu dibaptis ulang." Saya begitu tersentuh oleh penerimaan ini. Bagi saya ini adalah cermin dari belas kasih, kerendahan hati, dan keterbukaan gereja Katolik yang begitu besar. Dulu saya melihat gereja Katolik sebagai institusi besar yang kaku dan impersonal. Bukan karena saya benci, tapi karena saya tidak mengerti. Namun pengalaman ini membuka mata saya akan sisi personal gereja. Gereja yang mengenali karya Allah bahkan di luar dirinya sendiri. Saya juga teringat bagaimana dahulu saya sering melihat umat Katolik membuat tanda salib dan mengucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tidak pernah mengejeknya, tapi saya juga tidak memahami kedalamannya. Ketika saya mulai menjalani hidup sebagai Katolik, saya mulai menyadari bahwa tanda salib adalah sebuah kehormatan dan pengingat akan hadirat Allah di tengah kehidupan kita. Di saat makan, saat berdoa, di sela-sela kesibukan, tanda salib menjadi jeda rohani, momen sakral menghadirkan Allah secara nyata. Hari Minggu lalu, saya mengikuti misa di gereja Katolik di Florida. Saat ritus pemercikan dengan air suci dilakukan, kami semua terkena cipratannya. Saya tersenyum dan dalam hati berkata, "Ayo saja saya siap, biarkan air itu membasahi saya kembali." Air itu bukan hanya simbol, itu adalah pengingat kasih Allah yang pertama kali memanggil saya melalui baptisan, dan kini memanggil saya kembali ke rumahnya yang penuh kasih, gereja Katolik.